Peristiwa kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur yang dipicu oleh penggunaan flare dalam sesi pranikah atau prewedding menggugah perhatian kita semua. Kebakaran ini tidak hanya merusak alam yang seharusnya kita jaga, tetapi juga mengungkapkan perilaku ceroboh dan tidak tanggung jawab oleh pelaku yang terlibat. Apakah kita akan terus membiarkan kejadian seperti ini merusak kekayaan alam yang seharusnya kita jaga bersama? Dan tidakkah kalian sadari bahwa tanpa tindakan yang tegas, kejadian serupa bisa saja terjadi, bahkan dengan dampak yang lebih parah? Inilah editorial Cakrawala Semapat, edisi Kamis 28 Agustus 2024 dengan tema Pelajaran Mahal Kebakaran Bromo bersama saya Rizcha Dwi Oktavia. Kebakaran kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur akibat penggunaan flare pada sesi foto pranikah atau prewedding pantas membuat kita marah. Kebakaran itu bukan semata buah kecerobohan, melainkan juga kecurangan. Rombongan prewedding itu hanya membeli tiket daring yang diperuntukkan wisatawan. Padahal kegiatan komersial termasuk prewedding di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru semestinya menggunakan surat izin untuk masuk kawasan konservasi. Kecurangan dengan menggunakan status wisatawan itu sudah menunjukkan itikat buruk yang lebih dari sekedar ingin masuk secara murah, sebab dengan tiket wisatawan, pengunjung tidak diharuskan melampirkan perincian bentuk kegiatan dan daftar peralatan yang harus dibawa. Dua hal itu termasuk dalam hal syarat mendapatkan SIM aksi. Bukan saja licik, rombongan prewedding tersebut juga tidak acuh ketika si safar mereka menimbulkan kebakaran. Sebagaimana yang terlihat di video yang beredar luas, tim wedding organizer ataupun pasangan pengantin sama-sama tidak peduli, meski api sudah membesar di bekas tempat mereka melakukan pemotretan. Apakah kita akan terus membiarkan kelicikan, ketidakjujuran, dan kecerobohan seperti ini merusak alam kita tanpa adanya pertanggungjawaban yang setimpal? Kelicikan, ketidakjujuran, dan kecerobohan yang hingga saat ini telah menghanguskan 274 hektar kawasan Bromo itu harus dijerat hukum. Saat ini, manajer sekaligus fotografer di wedding organizer tersebut, yakni Andri Wibowo, telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita mendorong agar polisi tidak segan menetapkan tersangka lain jika memang terindikasi ikut menyebabkan kebakaran. Penjeratan seluruh orang terlibat harus dilakukan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Di sisi lain, begitu sulitnya pemadaman kebakaran yang berlangsung sejak Rabu sebenarnya memberikan gambaran akan peliknya ancaman karhutla di Jawa. KLHK dan BPBD menyebut pemadaman mendapat tantangan berat karena wilayah yang berbukit, angin kencang, serta fenomena El Nino yang menyebabkan keringnya lahan. Sebab itu, hanya dalam waktu hitungan jam, luasan lahan yang terbakar sudah puluhan hektar. Penanganan karhutla dengan kondisi geografis perbukitan tentu membutuhkan pendekatan berbeda dengan karhutla di wilayah gambut Kalimantan yang cenderung datar. Kondisi tanah datar membuat pengerahan alat berat seperti ekskavator akan lebih memungkinkan. Lahan gambut juga memungkinkan pembangunan sekat kanal untuk mencegahnya api meluas. Sementara itu di Jawa, sebagaimana yang terlihat dalam upaya pemadaman di Bromo, cara yang menjadi tumpuan ialah penyiraman dengan tangki air dan pendinginan menggunakan gebyok alias cara-cara manual. Waterbombing tidak selalu bisa diandalkan, bahkan sempat harus dihentikan karena angin kencang di perbukitan. Dengan tren kejadian karhutla sepanjang 2019 hingga 2023 yang justru paling tinggi di Jawa, kita sesungguhnya dalam kondisi darurat. Kita membutuhkan sistem penanganan karhutla yang mumpuni untuk di Jawa. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, pernah mengusulkan perlunya pembentukan Satgas Pengendalian Karhutla untuk sejumlah provinsi di Jawa, terkhususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki cukup banyak sabana. Kita mesti menyadari pentingnya keberadaan Satgas Darat ataupun Satgas Udara, karena kebakaran-kebakaran serupa dapat bereskalasi hingga membahayakan permukiman warga. Kita tentu tidak ingin peristiwa-peristiwa kebakaran hebat seperti di Yunani dan di Amerika Serikat terjadi di Indonesia. Karena itu, kita mendesak pihak-pihak terkait, baik BNPB, KLHK maupun TNI, untuk segera membangun sistem penanggulangan karhutla di Jawa. Kebakaran di Bromo ialah pelajaran yang sangat mahal yang tidak boleh terulang. Kita mendukung hukum ditegakkan kepada para pelaku penyebab kebakaran,
Beriringan dengan itu, sosialisasi pencegahan kebakaran, khususnya karhutla kepada masyarakat di wilayah rawan karhutla harus digencarkan. Kebakaran di Gunung Bromo ini harus memicu kita untuk lebih serius menangani potensi bencana serupa. Kita harus menjaga alam dan juga menjaga keberlangsungan lingkungan untuk generasi masa depan dengan belajar dari pengalaman ini. Saya Risha Dwi Oktavia Kedavota. Terima kasih sudah menyimak editorial Cakrawala Semapan pagi ini. Teruslah jaga kesehatan Anda, jaga nurani Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.